Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Namun sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca doa anda belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berasal dari kata Laila yang artinya malam dan Qadar artinya mulia. Lailatul Qadar bisa diartikan dengan malam kemuliaan. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Malam ini lebih baik dari 1000 bulan atau 30.000 malam yang setara dengan 83,33 tahun. Ini menurut perhitungan dan beberapa pendapat para ulama. Manusia tidak dapat mengetahui secara pasti mengenai datangnya Lailatul Qadar. Namun biasanya dilaksanakan pada malam 10 malam terakhir, yaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Dari Abi bin Ka'ab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, subuh hari dari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana, hingga matahari naik. Hadis riwayat Muslim. Malam Lailatul Qadar juga disebut malam kesejahteraan, yang dimulai malam hari hingga terbitnya fajar, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, inilah arti dari surah Al-Qadar. Jadi Al-Qadar, malam Lailatul Qadar bisa juga disebut dengan malam kemuliaan. Amalan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, mendirikan sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Artinya, siapa saja yang mendirikan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaq alaih.
muttafaq alaih, maksudnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Kedua, membaca doa Lailatul Qadar. Amalan ini berasal dari Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi. Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayul lailatul qadri ma aqulu fiha, qala quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Artinya, wahai Rasulullah, bagaimana bila aku mengetahui malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Bila menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau dan suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Adapun yang dimaksud dengan hadis hasan sahih merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang memenuhi kriteria hadis sahih, namun terdapat jalur lain yang bernilai hasan sesuai dengan rumusan At-Tirmidzi. Amalan berikutnya pada malam Lailatul Qadar adalah i'tikaf. I'tikaf adalah ibadah yang dicirikan dengan berdiam diri dalam masjid. Berdiam diri merujuk pada tidak keluar masjid karena sibuk melaksanakan berbagai ibadah wajib dan sunnah. Rukun i'tikaf. Ada 4 rukun i'tikaf yang harus dikerjakan di saat melaksanakannya. Yang pertama, niat. Kedua, berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid ini sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. 3, masjid. Namun di mazhab Hanafi bagi perempuan dibolehkan untuk i'tikaf di rumah. Ya, masjid adalah tempat i'tikaf. Tapi bila ada musholah juga boleh. Musholah dan masjid sama ya. Keempat, orang yang beriktikaf. Inilah rukun-rukun untuk pelaksanaan iktikaf. Kemudian syarat iktikaf. Syarat iktikaf yang pertama adalah Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, bebas dari hadas besar. Berikutnya adalah yang membatalkan iktikaf. Yang pertama, jima' atau bersetubuh antara suami dan istri. Yang kedua, mabuk. Yang ketiga, keluar dari masjid atau tempat iktikaf. Yang keempat, murtad. Murtad adalah keluarnya seseorang dari keyakinan atau keluarnya seseorang dari agama Islam, atau secara singkat, orang keluar dari agama Islam. Nah, inilah secara singkat tentang Lailatul Qadar dan iktikaf. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak semua, untuk menguji kemampuan kita, yuk kita selesaikan kuis berikut ini. Yang pertama, tuliskan pengertian Lailatul Qadar. 2, tuliskan syarat iktikaf. Berikutnya adalah apa sajakah yang membatalkan iktikaf. Mari sama-sama kita tutup pertemuan dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa selesai belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa selesai belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya indah hajati ilaihi walatansiyanihi ya rabbal alamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.